Saudara, bulan September ini pemerintah menargetkan pemindahan ASN ke ibu kota Nusantara. Mulai dari skema pemindahan hingga insentif sedang dimatangkan kajiannya. Pemerintah berencana memindahkan 1.740 aparatur sipil negara dari Jakarta ke Ibu Kota Negara Nusantara di Kalimantan Timur. Angka ini juga sudah mempertimbangkan ketersediaan hunian, yang dimana juga kabarnya menjadi salah satu insentif yang akan diberikan kepada ASN yang dimutasi ke IKN. Lantas bagaimana skema insentif dan pemindahannya? Apakah pemindahan ASN bisa dilakukan tepat waktu di bulan September? Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sedang mengatur strategi untuk memindahkan ribuan ASN dari 38 kementerian ke Ibu Kota Nusantara. Presiden Joko Widodo mengusulkan agar aparatur sipil negara yang lebih dulu pindah ke Ibu Kota Nusantara mendapat insentif khusus berupa gaji tambahan dan kenaikan pangkat. Bahkan Menteri Pan-RB Azwar Anas pernah bilang setiap ASN akan mendapat 1 unit apartemen di IKN. Sampai dengan November nanti akan ada 47 tower yang jadi. 1 tower isinya 60 unit, besarnya 98 meter, jadi besar sekali. 1 tower, 1 unit isinya 3 kamar. Nanti dari 47 tower itu, 29 tower akan diisi oleh ASN, dan 18 tower akan diisi oleh TNI Polri. Nah, tadi Pak Presiden telah memutuskan khusus untuk eselon 1 akan dihuni sendiri, terutama mereka yang sudah berkeluarga. Dan yang berikutnya bagi mereka yang belum berkeluarga, maka 1 tower, 1 unit itu terdiri 3 kamar cukup besar akan diisi oleh 3 ASN. Menyambut kedatangan ASN di bulan September, Satgas Pelaksanaan Pembangunan IKN Kementerian PUPR menyebut ada 12 dari 47 apartemen yang sudah siap dihuni. Pembangunan kantor Kemenko dan rumah tapak menteri pun tengah dibangun. Selain infrastruktur dasar, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan pusat perbelanjaan juga menjadi prioritas pada pembangunan IKN. Tadi saya sebutkan untuk apartemen ASN itu ada 47 ya. Nah, sementara digunakan dulu untuk para petugas upacara nih bulan Agustus. Nah, nanti baru September akan digunakan oleh untuk para ASN ya, Pak, bertahap ya datangnya. Ya, kalau kantor kementerian seperti yang saya sampaikan, sekarang kita nanti sharing office dulu. Jadi kantor Kemenko 1, Kemenko 2, Kemenko 3, Kemenko 4. Nah, itu nanti digunakan menjadi kantor bersama, Mas. Kantor bersama dulu kantor ya, bersama Pak? Dulu. Kita bekerja secara sistem, berdasarkan kontrak, berdasarkan rencana. Tidak ada yang dipaksakan. Pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah menilai sudah sewajarnya aparatur sipil negara lebih dulu berkantor di IKN sebelum presiden. Apabila pelayanan publik di IKN sudah dikelola dengan baik, barulah presiden bisa berkantor di sana. Trubus juga menyoroti rencana pemberian insentif kepada ASN yang diharapkan tidak melebihi anggaran pembangunan IKN. Jadi menurut saya sebenarnya tidak perlu ada iming-iming seperti itu, tetapi bagaimana meyakinkan ASN agar bisa beraktivitas di sana dengan kelengkapan yang ada aja sebenarnya penting itu, Mbak. Artinya infrastruktur pendukungnya, entah itu sekolah, entah itu rumah sakit, entah itu tempat bermain, rekreasi dan sebagainya, itu yang paling mendesak mendesak untuk disiapkan. Tetapi kalau saya lihat ini semua memang kalau misalnya dengan iming-iming dan semuanya itu malah nanti ujung-ujungnya akan memberatkan APBN juga, Mbak, kalau misalnya nggak terwujud kan gitu. Jadi jangan sampai malah itu menimbulkan kegaduhan, menimbulkan konflik banyak kepentingan dan banyak hal kecemburuan sosial juga bagi ini, Mbak, bagi ASN-ASN yang lain. Sudah menjadi kewajiban ASN mengikut arahan pemerintah untuk siap ditempatkan dimanapun tak terkecuali di IKN. Tapi pemerintah wajib menjamin ketersediaan fasilitas dasar untuk menunjang kehidupan ASN pionir, mereka yang pertama kali pindah ke IKN. Memindahkan pemerintahan bukan hanya memindahkan pekerjanya, tetapi bagaimana memastikan mulusnya transisi dari Jakarta ke Nusantara agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi publik.
Renata Panggalo, Ganiar Febrian, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur.